Tuhan memberkati kita. Ya. Baik, untuk mengawali kebenaran firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Habakuk. Kita buka pasal yang ketiga, Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Tapi kita hanya konsentrasi sebenarnya Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 aja, 2 ayat aja. Ya, tentunya ini orang-orang hebat luar biasa. Kita harus bersemangat membuka Alkitab kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk mendasari pertemuan kita atau doa kita pagi hari ini di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini bagi saya ayat yang hebat, ayat yang luar biasa, di mana ayat ini sebenarnya memberikan kita satu contoh, satu gambaran bahwa ternyata dalam melayani Tuhan tidak pakai alasan, ya. Tidak pakai alasan, oh saya nggak ada uang. Kalau ayat ini dikaitkan di mana hasil pertanian mengecewakan, baik itu pohon ara, pohon zaitun, dan berbagai hasil pertanian itu mengecewakan. Dan juga peternakan. Gak ada yang dibanggakan. Semuanya mengecewakan. Tapi hebatnya satu, khususnya Nabi ini, dengan keadaannya di mana sebenarnya sudah tidak ada yang diharapkan. Di mana tidak ada lagi andalan. Kalau boleh kita katakan, di mana para petani dia berharap bergantung kepada pertaniannya atau kepada peternakannya. Tapi itu mengecewakan. Tidak ada hasil. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin tidak memiliki banyak uang. Tapi satu hal yang penting yang saya lihat di kehidupan hamba Tuhan ini atau Habakuk ini khususnya, bahwa dia tidak berputus asa melalui situasi yang melanda hidupnya. Dia tidak menyerah dengan keadaan yang menimpa kehidupannya. Tentu sama seperti kita semua, bahwa kita tidak cari alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jadi kita semua harus melayani Tuhan. Ada uang, tidak ada uang, tetap harus bersukacita. Apalagi ini anak asrama. Anak asrama itu kalau mau boleh jujur, ada banyak yang gak punya uang. Tapi lihat mereka bersukacita, bergembira untuk melayani Tuhan. Karena ayat 18 berkata, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini yang penting. Uang tidak ada. Sumber pendapatan mungkin tidak ada. Kalau banyak hamba itu katakan, pengeluaran kita jelas. Begini-begini tiap bulan. Tapi pemasukannya nggak jelas. Tapi yang saya lihat adalah kita tetap bersukacita melayani Tuhan. Harus bersorak-sorai melayani Tuhan. Ya, jadi kalau sedikit pengalaman, kalau anak asrama ini rata-rata mereka nggak punya uang. Lihat kalau semangat luar biasa memuji Tuhan.
Ya, itulah sebabnya anak asrama itu gak kelihatan dia kalau gak punya uang. Kenapa? Sukacita, ekspresi yang luar biasa, beria-ria di dalam Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah satu panggilan yang hebat, satu panggilan yang luar biasa, di mana ketika kita dipilih, tidak boleh lagi ada istilah mundur atau kembali ke belakang, nggak ada istilah. Tetap harus kita jalankan. Saya ibaratkan orang yang melayani Tuhan seperti masuk dalam jalan tol. Kalau sudah masuk dalam jalan tol itu, sekalipun macet, ada yang nyeselin, gak bisa berbalik arah. Sabar aja. Sampai nanti tiba waktunya kita bisa melewatinya. Sekalipun macet. Hampir sama dalam melayani Tuhan. Sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak tantangan dalam pelayanan kita, tetap kita sabar, jalani, kita pasti bisa lewati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam melayani Tuhan ini tentunya ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak persoalan yang kita lewati. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kalau sudah Tuhan panggil, tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik arah. Tetap kita sabar, pasti bisa dilewati. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita sebenarnya mari kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah kesempatan terindah. Dimanapun Tuhan bisa percayakan, libatkan kita untuk melayani, kita lakukan sebaik-baiknya. Tuhan tidak menuntut kita melakukan sebesar-besarnya. Tapi Tuhan menuntut kita melakukan sebaik-baiknya. Apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, lakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap bersuka cita, bersemangat, sekalipun keadaan yang kita alami tidak enak. Situasi yang kita rasakan tidak seperti yang kita mau. Tapi gak usah peduli kepentingan pribadi. Gak usah peduli kebutuhan pribadi. Tapi utamakan Tuhan dalam pelayanan. Saya melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, masalah demi masalah pasti bisa dilewati karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Satu hal yang ingin saya mau bagikan bagi kita adalah orang yang hebat dipakai Tuhan itu adalah dia yang mampu melakukan lebih daripada orang lain. Tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan berbeda daripada yang lain karena dia menemukan sesuatu di dalam pribadi tokoh itu berbeda daripada yang lain. Tentunya saudaraku, kalau kita mau hidup kita berbeda daripada orang lain, kita harus melakukan lebih daripada orang lain. Hampir sama kalau saya katakan ini mungkin pengalaman saya sejak saya di asrama. Di mana biasa jam 5 kita doa. Tapi jam 3 saya bangun. 1 jam itu sampai jam 4 saya sudah baca Alkitab duluan. Teman-teman masih tidur. Artinya bahwa sebelum teman-teman saya bangun, saya sudah baca Alkitab duluan. Makanya itulah sebabnya tidak sampai 3 bulan, sudah selesai saya baca Alkitab dari asrama. Mengapa saya lakukan? Karena saya pengen lebih. Lebih artinya bahwa saya mau di atas pengetahuan teman-teman saya harus lebih banyak tahu. Mengapa saudaraku? Karena anggaplah saya anak kampung yang nggak ada uang. Dari semester 1 saya sampai nggak ada uang. Tapi cita-citanya luar biasa. Makan saya puasakan. Saya pengen jadi dosen Tuhan. Artinya mau menjadi dosen bukan dosen yang sembarangan.
Dosen yang benar-benar ya minimal punya kelebihan daripada mahasiswa. Artinya bahwa saya melihat bahwa perjuangan yang kita lakukan, yang kita kerjakan lebih daripada orang lain, ada hasilnya, tidak mengecewakan. Kalau mau menjadi orang luar biasa, lebih hebat daripada yang lain, bukan untuk sombong, artinya bahwa kita melatih diri kita. Kalau mau saya mau menjadi orang yang terbaik, saya harus melakukan lebih. Termasuk di doa kita. Doa pagi ini itu awalnya luar biasa. Saya cukup senang dengan khususnya doa yang seperti ini. Sekalipun kita ada doa pribadi, tapi ada juga harus beban untuk mendoakan pelayanan khususnya bangsa ini. Ya, tentunya itu juga bagus. Jadi yang saya mau ingatkan bagi kita bahwa ternyata mau menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa atau ketuk Alkitab itu saya coba pelajari. Bahwa mereka harus memiliki ada lebihnya. Dari iman mereka, mereka harus lebih daripada orang lain. Tuhan berkenan memakai mereka menjadi sejarah. Kalau hidup kita tidak ada berbeda daripada orang lain, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa. Kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa, itu sudah banyak orang biasa-biasa di dalam dunia ini, dalam Indonesia ini. Jangan menambah orang biasa di bilangan ya orang yang biasa-biasa di bangsa ini. Kalau boleh kita ada di bilangan sedikit berbeda. Ini berarti dari perjuangan kita, dari kerja keras kita sekarang ini. Sekali lagi bukan untuk disombongkan, tapi segala sesuatu yang anggaplah apa yang saya sebut itu adalah sebagai untuk mempersiapkan diri kita ke depan. Jadi kalau anak mahasiswa punya cita-cita mau menjadi dosen atau mau menjadi guru, persiapkan dirimu banyak belajar sekarang ini. Tapi kalau engkau mau menjadi guru atau dosen yang biasa-biasa saja, ya santai aja kau belajarnya. Tapi saya percaya orang yang berusaha bekerja keras mempersiapkan diri dengan baik, mungkin sekarang ini agak capek, lelah. Tapi percayalah itu akan merupakan satu dasar atau modal kita untuk melayani Tuhan ke depan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan merasa sedih, ya khususnya mungkin anak-anak asrama, jangan merasa, waduh, saya ketemu tiap hari. Memang nggak tahu ini karena hobi atau karena apa. Bagian kesukaan kita, khususnya asrama sebenarnya ada yang mungkin kita tidak sukai. Bagian T semua. Apa bagian T? Ya, tahu, tempe, terong, telur, apalagi toge, teri, ya bagian T semua saudara kita jumpai hari-hari. Tapi dengar baik, tidak selamanya kita diberikan T. Ya, ada kalanya Tuhan ganti. Ya. Jadi yang saya maksud bahwa dalam melayani Tuhan ini adalah kesempatan kita mempersiapkan diri, kesempatan kita untuk memperlengkapi diri untuk dipakai Tuhan lebih luar biasa. Jadi saudara khususnya buat anak asrama, kalau mau menjadi orang yang dipakai Tuhan ke depan, persiapkan diri dari sekarang. Apalagi yang bercita-cita jadi dosen, jadi guru. Harus persiapkan dirimu dari sekarang. Engkau harus lebih banyak tahu daripada mahasiswa, daripada orang lain. Artinya bahwa bukan untuk disombongkan, saudara. Jadi menjadi modal kita untuk melayani Tuhan. Ya, itulah yang saya sebut bahwa kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, Tuhan pasti memberkati. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, apa yang Tuhan berkati? Jadi saya percaya, khususnya bapak-bapak dosen kita udah hebat-hebat luar biasa, ya, dan khususnya juga yang mungkin sudah menjadi panggilan kita untuk melayani Tuhan, kita pasti dipakai, dipercayakan Tuhan lebih. Hanya aja mari kita mempersiapkan diri kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita ambil bagian kita, nanti Tuhan ambil bagiannya. Ya.
Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, sekalipun mungkin keadaan tidak enak, sekalipun kalau saya katakan tadi, hasil pertanian kita mengecewakan, peternakan pun tidak ada dalam kurungan, tidak ada dalam kandang. Tapi satu hal yang terpenting bahwa kita tetap bersuka cita, kita tetap beria-ria di dalam Tuhan, karena Allah lah yang menyelamatkan kita. Ini lebih hebat, ini lebih penting daripada yang lain. Situasi tidak akan mengubah kehidupan kita ketika kita menjadi yang terbaik. Kita beria-ria di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena kita tahu Allah yang menyelamatkan kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat senang bisa bersama untuk berbagi juga, khususnya bagi keluarga besar yang ada di STT Kataros. Sangat bersyukur ya pernah terlibat sebagai saudara. Itulah saya sebut tadi, kita ini bersaudara. Kita bersaudara. Kalau bahasa Melayu, bersaudara itu satu darah. Kita hanya diampuni oleh darah Yesus. Ya, kita bersaudara ya. Ya kalau orang apa ya? Ya kita lah bersaudara, bahasa orang Manado atau apa, kita bersaudara di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada istilah beda darahmu dengan darah saya. Satu darah di dalam Kristus kita. Kita ditebus dengan darah Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya khususnya bagi yang mungkin mahasiswa, lebih banyak saya ke arah ke mahasiswa, karena mahasiswa ini sebenarnya calon-calon pemimpin masa depan khusus bangsa ini. Jadi mahasiswa tetap setia di dalam Tuhan, tetap isi diri dengan baik, ya penuhi diri dengan kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan sia-sia, akan bermanfaat. Terima segala pengetahuan, pengajaran dari bapak-bapak dosen kita, itu hebat sebagai bekal kita untuk melayani Tuhan ke depan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya ingatkan kita, kesempatan ini adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Kita tidak tahu ya seberapa lama Tuhan izinkan kita bisa hidup di dunia ini. Termasuk kalau saya bilang bagi keluarga, kita tidak tahu seberapa lama Tuhan izinkan kita bisa bersama. Kalau demikian, kita hidup, jangan tinggalkan kesan yang tidak baik. Ya, itulah sering kali saya bilang, termasuk sama istri saya bilang bahwa saya tidak tahu seberapa lama saya bisa bersama. Tapi ingat, selama kau ada, aku coba berusaha menjadi suami yang terbaik. Ya. Karena sebenarnya saudaraku, tidak tahu kita, kehidupan kita. Jadi hanya berserah kepada Tuhan, pemilik kehidupan, izinkan dia terus yang mengambil alih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemarin saya hanya diberikan waktu oleh Pak Ketua sekitar 20 menit. Ya tentunya saya pengen lebih banyak berbicara, berbagi, tapi karena mungkin waktu. Ya, jadi satu aja yang saya ingatkan, mari kita coba melakukan yang terbaik. Ya, kalau boleh saya katakan, kalau suami itu ya jadilah suami yang terbaik. Ya, memang saya bilang tidak ada sekolah menjadi suami yang terbaik. Jadi tiba-tiba setelah menikah jadi suami. Jadi jadilah suami yang terbaik. Kita harus mengakui kita belum sempurna. Kalau mau boleh jujur, kita tanya istri kita, banyak juga yang mereka tidak sukai dengan kita. Termasuk juga mereka. Kita bilang mereka cantik. Tapi pasti ada yang sebenarnya yang kita tidak sukai. Tapi di dalam ketidaksukaan satu sama lain itu bukan menjadi hambatan, bukan menjadi halangan untuk tidak melayani Tuhan. Tapi mari bersama-sama kekurangan, kelemahan satu sama lain, ya saling melengkapi, melakukan yang terbaik.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap bersemangat, kita melayani Tuhan dan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan coba melakukan yang terhebat bagi Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan, dan termasuk kita pagi hari ini apa yang kita doakan, kita percaya Tuhan pasti mendengarkan kita, kita percaya pasti Tuhan menjawab doa kita, khususnya buat bangsa kita. Hari semakin hari sepertinya keadaan bangsa kita, orang bilang ya menakutkan, tapi kita mempercayai ada kekuatan Tuhan, ada Tuhan bersama dengan kita. Kita percaya bangsa kita tetap aman dalam kendali Tuhan, bahkan pelayanan kita tetap ada di hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak dosen yang hebat luar biasa, terima kasih buat kesempatan ini. Jadi mari kita tetap bersama-sama melayani Tuhan dengan baik, dengan luar biasa. Kita bersemangat, kita bersuka cita, dan tetap bergembira di dalam Tuhan. Karena itu modal utama kita. Ya, sekalipun kita mungkin tidak ada uang, tapi gak kelihatan gak punya uang karena kita sukacita di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita bahwa uang sebenarnya materi tidak bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan lebih. Jadi kalau mau melayani Tuhan, mari kita melayani dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi contoh jadi berkat bagi banyak orang. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Tuhan memberkati kita. Ya, sampai ketemu di hari-hari berikut kalau ada waktu, kalau ada kesempatan bagi kita. Jadi yang jelas, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita saudara di dalam Tuhan. Kita satu darah, kita bersaudara di dalam Tuhan. Ya, kalau di dalam kitab Roma katakan, Kristus itu adalah yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau kata ya, sederhananya dibilang kita ini adik-adiknya Yesus dalam rohani tentunya. Jadi kita satu di dalam Tuhan. Tadi di dalam kebenaran Alkitab dalam Roma tadi tidak ada lagi perbedaan orang Yunani, perempuan, laki-laki, kita satu di dalam Tuhan. Itu yang lebih penting. Sehingga dengan kesatuan itu kita bisa melayani Tuhan lebih dan Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Itu aja yang mungkin bisa saya bagikan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Ya, kita berdoa. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami bangga melayani-Mu. Kami senang ada bersama-sama untuk bisa berdoa pagi hari ini. Satu hal yang kami rindukan pakai setiap kami, pakai setiap kekurangan dan kelebihan kami melayani Tuhan. Kami hanya mau melayani-Mu, mengerjakan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami selama kami ada. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami mampu lewati, kami lalui berbagai hal karena kami tahu kehebatanmu melebihi apapun, kehebatanmu lebih hebat dari segalanya. Itulah andalan dan kekuatan kami, di mana Tuhan memampukan setiap kami untuk melayani. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa bersyukur. Terima kasih, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.